Selamat pagi, selamat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan melalui gereja All Saints Anglican Church. Kita hari ini masih di Minggu Paskah dan kita percaya bahwa Kristus bangkit dan itu yang memberikan pengharapan bagi kita semua. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kemajuan melewati penderitaan. Dari Kisah Rasul 7 ayat 59 sampai pasal 8 ayat 8. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa supaya kami boleh melihat kemajuan dari jemaat Tuhan dan kemajuan kami juga melewati penderitaan, sehingga melalui pandemi ini kami tahu ya Tuhan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dan membawa kemajuan bagi kehidupan kami dalam iman, pengharapan dan kasih di dalam kami berjemaat. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kemajuan melewati penderitaan. Ada idiom yang mengatakan no pain, no gain. Mungkin sering kita dengar atau lihat atau tertulis di berbagai tempat yang kita kunjungi. Kamus Merriam-Webster menyatakan idiom ini untuk mengatakan perlunya penderitaan atau kerja keras agar berhasil atau membuat kemajuan. Pertanyaannya mungkin bagi kita saat ini adalah apa tujuan kemajuan yang perlu melewati penderitaan itu? Apakah tujuannya sama dengan penderitaan atau kerja keras agar kita menjadi sukses menurut dunia? Apakah tujuannya untuk diri kita dan masa depan kita? Kita belajar dari teks bacaan hari ini tentang adanya kemajuan yang melewati penderitaan dalam hal mengampuni dan dalam kehidupan berjemaat. Yang pertama, kemajuan melewati penderitaan dalam hal mengampuni. Pasal 7 ayat 59 sampai pasal 8 ayat 1 berbunyi demikian. Firman Tuhan. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Seruan doa Stefanus tentu mengingatkan kita akan seruan pengampunan Yesus di atas kayu salib. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita mungkin punya berbagai alasan untuk tidak mau mengampuni orang lain. Salah satunya kita mungkin mengatakan Yesus mampu mengampuni karena dia adalah anak Allah. Kita pun menganggap diri kita manusia biasa dan tidak sempurna. Tapi melalui bacaan hari ini kita bisa melihat bahwa Stefanus mampu melakukannya. Gambaran besar tentang pengampunan sedang dirajut oleh penulis yang sama, yaitu Lukas. Pengampunan dari Allah yang keluar dari perkataan Yesus di kitab Lukas, kemudian pengampunan dari manusia yang sudah diampuni melalui pengorbanan Kristus, yaitu dengan perkataan Stefanus. Di sini kita belajar bahwa pengampunan Kristus dalam diri kita tidak lagi membawa batas-batas kelemahan manusia sebagai alasan atau excuse untuk tidak mengampuni. Alasan lainnya adalah keadilan. Kadangkala kita tidak dapat mengampuni dan menyerukan kata keadilan. Karena kita ingin apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita sepantasnya ditanggung oleh mereka sendiri. Kita tahu bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Tapi kita ingin agar orang yang sepantasnya dihukum itu akan dihukum lebih berat lagi oleh Tuhan. Perkara dan alasan yang untuk kita mengampuni pun bisa beragam.
Misalnya ketika kita dirugikan atau dimanfaatkan dalam pekerjaan, persahabatan, dan relasi kita lainnya. Perkara dan alasan bisa sama sekali tidak berhubungan dengan penderitaan karena kesaksian kita tentang Kristus kepada orang lain. Tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Sehingga standar kita untuk memaafkan dan tidak memaafkan masih sebatas hal-hal yang berhubungan dengan diri kita sendiri dan bukan kesaksian bagi Kristus dalam penderitaan. Bukan karena kita sedang mengikuti perintah firman Tuhan. Memaafkan yang masih sebatas hal-hal yang berhubungan diri kita sendiri, sering masih terkait dengan kepentingan diri saat dirugikan oleh orang lain, soal ego, soal harga diri, maupun keinginan duniawi kita. Meniadakan kepentingan dan keinginan duniawi kita merupakan langkah awal untuk kita melakukan introspeksi tentang alasan kita mengampuni orang lain yang bersalah pada diri kita. Hal memaafkan di sini mungkin masih bisa ditiru oleh mereka yang bukan Kristen sekalipun. Karena memaafkan di sini mungkin belum mengarahkan orang lain pada Kristus dan kasih Allah yang mengampuni itu. Berbeda dengan seruan pengampunan yang dinyatakan oleh Yesus di atas kayu salib dan Stefanus saat dilempari batu adalah muatan pengampunan karena penyerahan diri, dosa orang lain, dan bertujuan agar kasih Tuhan tersampaikan kepada orang yang telah melakukan berbagai penganiayaan terhadap orang percaya. Penyerahan diri. Karena Stefanus menyatakan, "Ya Tuhan, Yesus, terimalah rohku." Stefanus tidak lagi diikat oleh berbagai hal di dunia secara jasmani dan kepentingannya. Paulus menuliskan dalam suratnya kepada jemaat Galatia pasal 2 ayat 20 yang berbunyi, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Di sini kita bisa belajar bahwa pengampunan terjadi di awal, merupakan sebuah penyerahan diri. Karena Kristus telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk kita. Kemudian, selain pengampunan berkaitan dengan penyerahan diri seseorang, maka kemajuan pengampunan melewati penderitaan bukan lagi atas dosa dan kepentingan diri kita, namun atas dosa dan kepentingan orang lain. Itu yang kita lihat. Di sini kita tidak sedang jelas mengintrospeksi diri dan melihat betapa atau sedemikian beratnya kejahatan dan dosa seseorang yang berakibat kita mengalami penghinaan, himpitan, tekanan, sampai penganiayaan. Kita melihat kejahatan manusia dan akibat yang dapat ditimbulkannya. Di situ fokus kita. Kita menyebutnya dosa sebagai dosa. Sehingga kita tidak lagi pasif dan bersikap netral terhadap dosa. Dan etikat dari pikiran jahat seseorang. Lalu karena kita sudah melihat jelas akan dosa dalam diri seseorang dan yang menguasainya sehingga ia berbuat jahat, maka kita pun mengerti bahwa kasih diperlukan oleh mereka yang melakukan dosa. Stefanus tahu betapa beratnya dosa yang akan ditanggungkan pada mereka yang mau membunuh dia. Ia ingin agar kasih Tuhan tersampaikan kepada orang yang telah melakukan berbagai penganiayaan terhadap dirinya. Ia tahu bahwa ini bukan sekedar pengampunan yang ia berikan, tapi kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada diri Stefanus itu. Kepada diri kita. Seberapa besar kasih Tuhan yang mengampuni pada peristiwa itu dapat kita lihat saat dicatatkan dalam bacaan kita. Saulus juga setuju
bahwa Stefanus mati dibunuh. Saulus ada di sana, kasih Tuhan pun melawat dia. Pada saat Yesus menyatakan dirinya, Yesus pun berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang." Frasa sukar bagimu menendang kegalah rangsang menjelaskan kebebalan, kekerasan, atau begitu kepala batunya Saulus saat itu. Tapi Yesus tetap mengasihinya, dan Stefanus menyampaikan begitu besar kasih Tuhan kepada orang yang telah melakukan berbagai penganiayaan terhadap dirinya. Saulus yang kemudian menjadi Paulus pun mengalami transformasi melalui pengampunan. Inilah yang perlu kita sampaikan juga kepada mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, murid Kristus, perlu kemajuan melewati penderitaan dalam hal mengampuni. Sehingga semakin banyak orang mengenal kasih dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Sekalipun untuk sesaat kita berhadapan dengan orang bebal sekalipun. Yang kedua, kemajuan melewati penderitaan dalam hal kehidupan berjemaat, yaitu jemaat sebagai teladan. Pasal 81b berbunyi demikian. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dari teks itu, catatan penting bagi kita adalah kemajuan melewati penderitaan dalam kehidupan jemaat, khususnya dinyatakan jemaat di Yerusalem. Di situ awalnya. Tidak disebutkan tentang para rasul yang sudah menderita lebih dulu. Semuanya menderita. Namun mulai dari peristiwa pembunuhan Stefanus, itulah dinyatakan bahwa penganiayaan hebat terjadi terhadap jemaat di Yerusalem. Kita perlu melihat bahwa penderitaan jemaat sebagai teladan bagi mereka yang akan percaya pada Yesus begitu penting untuk menandakan kesetiaan orang percaya saat itu pada Allah. Kita tidak bisa melihat penderitaan jemaat hanya sebagai akibat dari pemberitaan Injil. Karena kalau begitu, maka kita hanya akan memusatkan keteladanan melalui para rasul. Kita membagi-bagi siapa yang akan menderita dan yang tidak. Namun kita sendiri tidak pernah siap untuk menderita. Tubuh Kristus yang menderita tidak pernah dikotak-kotakan hanya dalam posisi, fungsi, maupun wilayah. Karena jikalau demikian, maka kita tidak sanggup mengatakan bahwa yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi pasal 3 ayat 10-11. Kita perlu mengerti bahwa jemaat saat itu tidak hanya mengarahkan diri pada kebangkitan di antara orang mati yang akan mereka peroleh di kemudian hari, namun juga kemungkinan penderitaan yang harus diterima karena mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus daripada apa yang diajarkan oleh dunia. Jemaat sungguh menjadi teladan, dan fokus di awal bukan pada rasul, tetapi pada jemaatnya. Lalu kita bisa melihat pula bahwa kemajuan melewati penderitaan dalam kehidupan berjemaat itu terlihat karena jemaat dinyatakan sebagai orang saleh. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Tentu kita ingat akan surat-surat Paulus yang menyebut jemaat sebagai orang-orang kudus. Paulus tidak membuat sekat-sekat atau perbedaan antara dirinya dengan kondisi jemaat yang mengalami pengudusan yang sama
melalui pengorbanan Kristus. Nah, Lukas sebagai penulis kisah Rasul juga menyatakan atau menggunakan kata orang saleh di sini dengan mengkategorikannya sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Seperti Simeon dalam Lukas, seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Atau seperti orang-orang Yahudi yang disebut saleh dari segala bangsa yang diam di Yerusalem sebelum peristiwa Pentakosta terjadi. Karena itu ketika kita melihat peristiwa Paskah kebangkitan Yesus, maka jangan melulu fokus kita pada para rasul. Lihat bahwa pada saat itu sudah ada orang-orang yang sudah percaya lainnya dan dipenuhi Roh Kudus. Lihat keberanian mereka menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Eskalasi atau peningkatan penganiayaan dan pembunuhan tidak lagi dalam tataran pemerintahan yang berwenang, tapi sudah terjadi hukum rimba atas nama agama. Disinilah kita melihat kemajuan melewati penderitaan dalam kehidupan berjemaat sebagai orang saleh. Sementara mungkin saat ini kita melihat pelayan Tuhan turun dari kendaraan, tasnya dibawakan. Jubahnya minta dipinjamkan, dianterin, dibawain, dicuciin, dikembalikan lewat dari orang lain. Jemaat hanya mendengarkan firman Tuhan seminggu sekali atau 2 kali dengan pendalaman Alkitab tiap minggunya. Tapi tidak menunjukkan perbedaan dirinya sebagai orang saleh dalam kehidupan kesehariannya. Seolah-olah kita jadi orang saleh di hari Minggu dan pada jam ibadah, tapi tidak di jam-jam sibuk kita. Tidak di keseharian kita. Kita sebagai orang saleh sesungguhnya dipenuhi Roh Kudus untuk tidak menjadi takut mengambil tindakan bagi orang lain sebagaimana orang saleh yang menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya. Kita menjadi pelayan bagi sesama di tengah tekanan dan hambatan dan di tengah pandemi ini. Kemudian kita bisa melihat adanya kemajuan melewati penderitaan di tengah kehidupan berjemaat. Karena jemaat saat itu sebagai penginjil, sebagai pemberita Injil. Ayat 5-8 berbunyi, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan jahat, keluar roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Filipus, di sini adalah jemaat yang diangkat menjadi diaken. Sekaligus sebagai pemberita Injil kemudian. Kita tahu bahwa Filipus adalah salah satu dari ke-7 diaken yang diangkat untuk melayani gereja di Yerusalem. Filipus mulai menginjil justru ketika penganiayaan hebat muncul. Kemudian Filipus meninggalkan Yerusalem dan menjadi penginjil di Samaria. Dan oleh Roh Kudus dipimpin untuk mengabarkan Injil pada seorang sida-sida, yaitu seorang anggota istana Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Filipus adalah alasan untuk kita sebagai jemaat Tuhan memberitakan berita keselamatan bagi semua orang. Disinilah kita tidak bisa berkelit karena rasa takut dan tidak pandai berbicara, sehingga kita tidak memberitakan Injilnya, Injil keselamatannya. Kita perlu melihatnya bahwa kesaksian iman kita yang menjadi percaya pada Yesus itu pun pemberitaan Injil. Ya, memberitakan keselamatan yang tidak membuat orang bergantung
pada hal yang fisik saja, hal yang materi, tetapi pada keselamatan itu. Kita meresponi situasi bencana di NTB dan NTT dan sebelumnya banjir di Bima. Bukan sekedar karena kemanusiaan, namun keselamatan. Hal yang sama dengan pemboman oleh teroris. Perlu kita responi karena keselamatan. Sehingga mereka boleh mengenal Injil dan kasih Kristus. Mereka boleh mengenal Yesus yang sekalipun tahu Yudas akan mengkhianatinya, tetap menjadikannya murid. Karena ia ingin menyelamatkannya. Hal yang sering kita dengar yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh kehidupan yang kekal. Ingat itu. Itu untuk keselamatan. Jangan pisahkan antara kemanusiaan dengan dorongan untuk menyelamatkan orang. Jiwanya. Sehingga dia atau mereka atau kita semua bergantung sepenuhnya pada Allah. Mari kita sambut tantangan ini. Seperti dalam kehidupan jemaat mula-mula. Yang memiliki kemajuan melewati penderitaan. Dalam hal mengampuni dan dalam hal kehidupan berjemaat. Sebagai teladan. Orang saleh dan penginjil. Tuhan kiranya menjadikan kita jemaat mula-mulanya di tengah pandemi ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Melihat ya Tuhan firman-Mu yang begitu dahsyat buat kami. Bahwa kami bukan sekedar jemaat. Kami adalah orang-orang yang sudah diampuni dan mau dan didorong untuk mengampuni orang sesulit apapun itu. Karena kasih-Mu lebih dulu. Karena pengampunan-Mu lebih dulu atas kami. Begitu juga ya Tuhan dalam kami kehidupan berjemaat. Kami melihat ya Tuhan bahwa sebenarnya teladan itu ada pada jemaat. Keseluruhannya, bukan saja pada rasul. Dan kiranya itu menumbuhkan kesadaran bagi kami juga Tuhan. Untuk menjadi teladan. Untuk ya Tuhan kami menyatakan kasih Tuhan. Untuk kami ya Tuhan menjadi pemberita Injil-Mu. Pekabar Injil-Mu membawa orang pada keselamatan. Untuk kami ya Tuhan, menyatakan kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Kau adalah Roh Kudus yang sama, yang ada pada hari Pentakosta. Roh Kristus yang sama. Urapi kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.